Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 yang berjudul kewajiban dan hakku. Subtema 4 yang berjudul kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 1. Nah sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat. Nah di pembelajaran yang pertama ini kita akan membaca terlebih dahulu ya. Nah judul bacaannya adalah lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Apakah di sekolah kamu mempunyai pohon yang hijau, yang rindang, ataukah gersang, sama seperti di sekolah Dayu? Sekolah yang indah, yang asri itu pasti memiliki pepohonan di sekitar lingkungan sekolah ya. Jadi sekolahnya tidak menjadi gersang. Nah, selanjutnya garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Dan garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya. Nah, dari judul bacaan tersebut ada beberapa masalah, yaitu yang pertama, jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau, di siang hari udara terasa panas, Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Nah itu diantaranya adalah masalahnya. Nah lalu seperti apa penyelesaiannya? Nah penyelesaiannya, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, terus yang kedua, mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Nah dari masalah tersebut timbul penyelesaiannya, yaitu Dayu dan teman-temannya berdiskusi. Nah berdiskusinya yaitu tentang rencana mereka yang akan sepakat menanam pohon di sekitar sekolah supaya sekolahnya tidak gersang lagi ya. Nah, selanjutnya ayo menulis, apakah kita berhak mendapat lingkungan sejuk? Nah, apakah kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk? Nah, apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Tulislah hasil diskusimu pada tempat yang tersedia. Jadi kalian berdiskusi dengan kelompok ya tentang masalah yang ada di lingkungan tempat tinggalmu dan solusinya seperti apa. Nah, di sini contohnya masalahnya, sungai di tempat tinggal saya terlihat sangat kotor dan dipenuhi dengan sampah. Sungai menjadi kotor dan bau. Selain itu, sampah di sungai dapat menyebabkan sarang penyakit seperti nyamuk malaria. Nah, itu masalahnya. Kemudian cara menyelesaikannya dengan mengajak warga untuk bergotong royong bersama untuk membersihkan sampah yang ada di sungai dan menghimbau
agar warga tidak lagi membuang sampah di sungai karena itu dapat mencemari lingkungan dan dapat menjadi sarang penyakit ya. Itu penyelesaiannya. Nah, itu masalah dan cara menyelesaikannya. Nah, selanjutnya ayo mencoba. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Bantulah Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas, perhatikan urutannya. Yang pertama, ambil selembar kertas koran. Lipat kertas koran menjadi dua bagian. Dua bagian sisi yang terbuka berada di bawah. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lalu tekan membentuk segitiga. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas lalu tekan. Bukalah kertas perlahan lalu rapihkan. Topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Nah, di sini cara untuk membuat topinya ya, urutannya dari 1 sampai 6. Silahkan kalian nanti coba di rumah cara membuat topi dari kertas bekas atau koran ya. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan ya. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, cara menjawabnya adalah seperti ini. Nah, banyaknya kelurahan adalah 10. Dan banyaknya bibit ada berapa? Itu pertanyaannya. Jatah untuk satu kelurahannya ada berapa? Nah, di sini penyelesaiannya adalah yang pertama, tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10 ya. Tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Itu. Nah, kemudian cara menghitungnya adalah banyak bibit yaitu 100 dibagi jatah pohon per kelurahan adalah 10 ya, sama dengan banyak kelurahan adalah 10. Nah, jadi 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. Jadi bilangannya habis dibagi 10. Nah, itu cara menghitungnya ya. Nah, kemungkinan lain adalah di sini banyaknya bibit, misalkan contohnya di sini 50 ya, dibagi jatah pohonnya tiap kelurahan adalah 5 sama dengan banyak kelurahan adalah 10. Jadi 50 dibagi 5 adalah hasilnya 10 karena 10 dikali 5 adalah 50 hasilnya ya. Jadi bilangan yang habis dibagi 10. Atau yang kemungkinan lain adalah bilangan yang habis dibagi 5 yaitu 50 dibagi 5 ya. Jadi hasilnya 10. Nah, selanjutnya di sini contoh bibit pohon angsananya yang masih kecil ya. Nah, selanjutnya ayo mencoba. Cobalah membuat cerita seperti Dayu dan bibit pohon angsananya. Tentukan banyak kelurahan, tentukan banyak bibit pohon yang ada di kecamatan. Tentukan jatah setiap kelurahan. Nah, di sini cara menjawabnya adalah
Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 15 kelurahan. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan ya. Nah, itu ceritanya. Selanjutnya di sini jawabannya adalah di sini banyak bibit di kelurahannya, kemudian dibagi jatah pohon sama dengan banyak kelurahan ya. Nah, di sini banyak kelurahannya adalah contohnya 15 ya. Kemudian banyak bibit di kelurahan adalah 90 dibagi jatah pohon tiap kelurahan adalah 6. Nah, hasilnya adalah banyak kelurahan yaitu 15 ya. Nah, itu kemungkinan lainnya. Nah, contohnya ya. Anak-anak, sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi ya. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.